Halo semua, saya dengan Evi. Selamat datang di Avalon 444, channel pembacaan tarot kolektif dan timeless ya. Di sini saya adalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur, yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar ya. Kamu punya free will untuk menerima atau tidak. Ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Gunakan intuisi kamu, jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Jangan lupa jika pembacaan di sini resonate atau bermanfaat atau menghibur, silakan di-subscribe dan nyalakan loncengnya, juga di-like, di-komen, di-share, karena itu akan membantu saya untuk tetap terhubung dengan energi kamu untuk pembacaan selanjutnya. Langsung saja, seperti biasa saya sudah channeling sebelumnya, dan ini kartu-kartunya ya. Yang keluar ada The Star, ada Knight of Swords reverse, Six of Wands, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Swords, dan The Sun ya. Oke, diawali dengan The Star, diakhiri dengan The Sun. Jadi di titik ini kolektif lagi ada di fase ya, mungkin aku sudah capek bohong sama diri sendiri ya. Ada harapan yang sebenarnya masih hidup, tapi kali ini bukan harapan naif ya. Ini harapan yang sudah melewati banyak kebohongan, mungkin manipulasi, dan mungkin kamu merasa ada yang nggak beres dengan seseorang atau dengan situasi tertentu ya. Dan kamu akhirnya sadar bukan kamu yang terlalu sensitif, tapi memang ada hal yang terasa salah sejak awal gitu ya. Kamu bukan lagi orang yang bisa dimanipulasi dengan cerita lama sekarang ya. Cara lama itu sudah nggak mempan buat kamu ya. Kemudian batasan yang kamu pasang sekarang mungkin cukup jelas. Bukan karena dendam ya, tapi karena kamu tahu nggak perlu lagi terjebak dalam drama-drama mereka ya. Bisa teman-teman lama kamu, bisa mantan kamu ya, atau keluarga ya. Ya dengan omong kosong mereka, dengan cara-cara manipulatif yang sudah kamu hafal lah ya. Jadi yang kamu pikirkan hanyalah melindungi energi kamu untuk saat ini. Kamu udah cukup belajar dari pengalaman dan nggak perlu lagi untuk mengulangnya di sini. Ya kamu sekarang lebih waspada mungkin. Mungkin mereka atau dia mencoba untuk menghubungi kamu lagi. Ada yang mungkin mencoba merayu kamu untuk kembali atau mencoba bikin kamu balik gitu ya. Tapi kamu diem aja, kamu nggak nanggepin ya. Membelakangi. Kamu sudah memutuskan hubungan itu, sudah selesai. Ya. Seperti ini nih, kayak dia membuang air begitu ya. Udah selesai gitu ya. Dan kamu OTW move on gitu. Sembari kamu masih proses healing diri kamu ya. Mungkin sebagian dari kamu juga move atau pindah dari tempat tinggal kamu. Sementara energinya dia itu masih ngepoin kamu, memata-matai kamu, mungkin secara online atau terang-terangan juga ada. Mungkin datang ke rumah kamu, ke tempat tinggal kamu, ya. Tapi karena kamu cuek, ya, dia ngerasa sedih. Lalu mungkin di luaran beredar gosip tentang kerenggangan hubungan kalian juga, atau dia yang menyebarkan gosip, ya. Knight of Swords reverse, ini energinya dia ini, bukan energi kamu ini ya. Orang ini lagi chaotic, emosinya meledak-ledak, reaksinya impulsif, merasa menjadi korban. Mungkin sebagian dari kalian berhubungan dengan NPD, ya.
Dia merasa disalahpahami, menjadi korban, tapi di saat yang sama dia sibuk defensif dan agresif gitu. Ada rasa sakit yang belum diakui, jadi diekspresikannya dengan drama ya. Mungkin dengan kata-kata tajam juga. Atau seperti sikap biasalah, NPD tahu kan? Aku paling tersakiti di sini dari kejadian ini, gitu ya. Dan sebagian mungkin show off untuk apa ya, mendapatkan kamu kembali, pamer sesuatu yang dia miliki dengan maksud supaya dilihat oleh kamu mungkin, untuk menarik perhatian kamu mungkin. Tapi di sini dia nggak bisa menutupi kekacauannya sendiri, ya. Ego jadinya ya. Sementara itu kamu justru udah ada di mode nggak mau ribut, kamu mau maju aja dengan usaha sendiri, ya. Nggak mau lagi tergantung dengan dia. Energi kamu sekarang memancarkan sinyal yang kuat ya, jangan ganggu gitu. Aku lagi fokus ke hidupku sendiri gitu ya. Bukan dingin tapi tegas gitu. Bukan juga marah, tapi jelas ya. Dan kesempatan baru mulai terbuka, mungkin mimpi-mimpi mulai dapat sayapnya. Dan semakin kamu tenang, semakin orang ini seperti kebakaran sendiri. Karena kamu nggak lagi ikut dalam drama mereka, kekacauan mereka. Ya, Six of Wands. Ya, ini momen kemenangan yang sunyi ya, tapi solid. Bukan untuk pamer, tapi kemenangan batin bahwa aku berhasil keluar dari fase terburukku. Di mana dulu energi kamu banyak terkuras karena terlalu banyak drama dengan dia ya. Ada sesuatu yang hancur sebelumnya, entah itu ekspektasi, hubungan, ya bisa pernikahan, bisa pertunangan ya. Tapi dari kehancuran itu justru tumbuh sesuatu yang baru, yang lebih jujur, lebih murni ya. Kamu sekarang terlihat lebih cantik, atau lebih ganteng sekarang, lebih glowing ya, daripada waktu sama dia dulu. Karena energimu happy gitu, sekarang tuh lepas, free ya. Sekarang kamu fokus ke dalam diri, kamu mulai memperhatikan diri kamu sendiri dari nggak cuma tampil glowing di luar aja, tapi dimulai healing dari dalam yang kemudian memancar keluar ya. Ini fase belajar dari nol lagi gitu. Bentar, aku minum dulu. Tapi dengan mental pemenang gitu ya. Walaupun dari nol lagi kamu mulai start from the scratch gitu ya. Tapi dengan mental yang berbeda, mental pemenang gitu. Sementara mereka masih terjebak ke dalam pola lama, belum ada perubahan ya. Dan dia tambah obses sama kamu, hati-hati. Seperti yang harus mendapatkan kembali kamu gitu. Merasa hancur tapi memilih untuk mencari kepuasan di luar dirinya ya. Sambil juga mengalihkan perhatian dengan hangout dengan teman-temannya kali. Party. Ya intinya cari kesenangan di luar untuk mengalihkan perasaannya yang hancur gitu. Iya itu. Sementara kamu udah sedang dalam proses healing dan tetap bertumbuh ya. Ya perbedaannya jelas. Mereka ingin mengontrol, kamu ingin berkembang gitu. Ini, ini juga energinya dia nih, Four of Cups ya. Lihat tuh. Ya.
Banyak keinginan, banyak harapan, banyak angan tentang keluarga yang bahagia atau seharusnya gitu ya. Andai saja masih nggak bisa menghadapi kenyataan dia ini ya. Dia seperti terjebak di penjara mentalnya sendiri gitu. Berputar-putar di pikiran yang sama. Ya, menempuh jalan yang panjang yang sebenarnya nggak perlu. Ya, semakin dipikir semakin spiral gitu. Sementara kamu udah melewati fase yang paling berat ya. Andaikan dia kembali nih, ada dua kemungkinan. Memang ditakdirkan atau cuma kecoa yang belum mati ya. Dengan bau yang sama, ya, yang kamu sudah hafal lah bau kecoa seperti apa kan. Jadi selamat ya kolektif, kamu berani untuk memutuskan, membebaskan diri kamu dari dia, dan itu nggak mudah ya. Kamu udah survive dari diri kamu sendiri sejauh ini ya, dari shadow kamu, dan kamu masih dalam proses healing ya. Ini energi kamu nih ya. Ada kenaikan level yang tenang ya. Ini adalah night yang paling slow di antara segala night. Ya, Knight of Pentacles. Memang healing nggak perlu buru-buru, steady aja gitu. Sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah ya. Satu demi satu kamu melepaskan diri kamu yang lama. Mungkin sebelumnya kamu yang codependent, mungkin butuh validasi eksternal dulu ya. Mungkin dulu kamu controlling, mungkin takut menentukan sikap, atau apapun ya. Tapi melalui kejadian yang menyakitkan ini, akhirnya kamu sadar. Dari hubungan yang roller coaster, ya naik turun, on off, timbul tenggelam ya. Menghasilkan pertumbuhan jiwa yang luar biasa buat kamu sekarang. Jadi sekarang dia hanyalah orang yang hadir untuk mengajar kamu sesuatu pelajaran hidup yang berharga ya. Ya, pelan tapi pasti kamu akan terus berproses melepas apapun yang gak lagi kamu butuhkan untuk leveling up jiwa kamu ya. Dan pesan pentingnya di sini adalah healing itu bukan berlomba, siapa cepat duluan ya. Bentar ya. Oke, nggak bisa dikarbit juga ya. Jadi nggak usah cepat-cepat, nggak usah terburu-buru ya. Nikmati pace kamu. Perjalanan tiap orang berbeda-beda dan satu persatu akan dibukakan sehingga kamu mengerti sedikit demi sedikit. Ya. Ya misalnya mungkin tadinya kamu codependent. Tapi saat kamu fokus pada diri sendiri, healing dari dalam, merawat diri, merasa lebih damai, auramu pun berubah. Sekarang saya rasa kamu banyak yang perhatiin deh. Dah, ada yang suka sama kamu mungkin, ada yang ingin PDKT, ya karena kalian sudah leveling up ya. Dan tetap nikmati proses healing kamu ya. Page of Swords. Mungkin sekarang kamu mulai menunjukkan keaslian kamu, nggak lagi memendam apa yang ingin kamu utarakan, berani menentukan sikap, lebih belak-belakan mungkin, mengutarakan apapun keinginanmu atau isi hatimu dengan jelas, ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terbawa emosi dan menjadi judgmental. Ya, diusahakan untuk bicara jujur tapi dengan cara yang respect tetap ya.
Ya ini pun berlaku untuk saya ya pribadi, karena terus terang ini termasuk shadow saya juga ya, untuk tidak judgmental ke orang gitu ya. Karena ya saya Libra ya. Jadi kadang kalau ketemu orang yang udah sangat menguji kesabarannya, suka keluar pedangnya gitu. Bukan nggak sengaja, tapi memang sengaja gitu ya. Dan itu nggak bagus. Dan semesta terus melatih saya untuk bisa melepas kebiasaan itu. Padahal waktu itu saya mikir gini, padahal saya udah cukup sabar loh. Tapi selama saya dianggap oleh semesta masih perlu diuji, masih perlu ada ujian lagi, ya akan didatangkan lagi orang-orang yang akan menguji kesabaran saya. Semesta cuma pengen lihat apakah saya bereaksi atau merespon tanpa judgmental gitu. Sampai akhirnya saya lulus dari ujian itu. Nanti akan ada ujian lagi sih, tetap begitu. Karena tanpa itu kita nggak akan evolving kan ya. Tanpa ujian-ujian itu ya. Oke, balik ke sini. Mungkin ada rasa ragu. Tapi justru dari ragu itu kamu memilih dengan sadar ya. Aku mau jadi versi diriku yang mana gitu. Mungkin sebagian dari kamu saat ini sedang menjelajahi ide-ide, mengeksplor sesuatu, merencanakan sesuatu dengan hati-hati ya. Ya butuh usaha besar ya, strategi, keberanian untuk mengambil resiko demi kestabilan masa depan kamu ya di sini ya. Sebagian lagi dari kamu ada yang menjalin hubungan baru mungkin. Mungkin orang ini ingin mengajak ke tahap yang lebih serius dan mungkin kamu sedang menimbang-nimbang ya. Ya apapun rencanamu ke depan, jangan takut, tapi selama kamu belum yakin, coba analisa dulu hati kamu pengennya kemana. Selaraskan dulu antara niat kamu atau intensi kamu dan hati kamu, juga pikiran kamu ya. Baru bertindak sesuai dengan niatmu itu ya. Di sini kamu diingatkan untuk bangun hidupmu. Ini momen kamu untuk memulai lagi yang baru ya. Bangun dan bertindak di sini. Dikonfirmasi lagi desan. Nih ya. Cakep. Ini memberikan energi kemenangan ya. Dari situasi di belakang ya. Mungkin kamu kadang mereview ulang kejadian-kejadian waktu itu, dari mulai kejadian awal kamu ketemu dia, kemudian berlanjut ke hubungan yang bucin mungkin ya, cinta gila, kemudian seperti roller coaster, berbagai macam drama, mungkin ada drama dengan teman, dengan keluarga juga ya, berbagai manipulasi, sampai akhirnya kamu menemukan kebenaran yang menyakitkan itu ya. Akhirnya satu persatu berakhir relasi itu ya. Nyata dari sekian banyak pelajaran yang berbalut drama kehidupan dengan mereka ya, menghasilkan diri kamu yang sekarang ya. Kamu menang dari setiap challenge itu. Sekarang energimu lebih ringan, kamu happy, melepas ekspektasi berlebihan, ya, menjalani hidup dengan lebih playful mungkin. Dan batasanmu jelas. Orang nggak bisa lagi sembarangan memperlakukan kamu seenaknya di sini. Sekarang kamu lebih selektif siapa yang bisa masuk ke lingkungan kamu, ke circle kamu. Memilih orang-orang yang sefrekuensi, yang dapat saling mengerti, respect satu sama lain, ya, resonate satu sama lain. Dan menunjukkan versi aslimu ya, otentik, tanpa drama berlebihan, tanpa kompetisi ego ya, tapi yang bisa saling support ya. Kamu hanya butuh hubungan yang bikin
damai hati kamu, baik itu dengan teman-teman, sahabat, keluarga, atau pacar baru mungkin ya. Ya pastiin kamu udah healing dulu ya, sebelum kamu memulai hubungan baru gitu ya. Buat kamu yang sedang fokus untuk membangun fondasi ya, kamu diingatkan untuk tetap bersabar pada prosesnya, tetap kerjakan selangkah demi selangkah ya, konsisten, tetap berpikir positif, berani, dan mengerjakan dengan hati yang joyful, happy gitu ya, sambil kamu enjoy the process ya, gitu. Kita lihat ada tambahan apa dari oracle-nya ya. Ada pesan tambahan apa untuk kolektif saat ini? Kebanyakan. Ada pesan tambahan apa untuk kolektif kali ini? Dua ya. Follow your own good advice. Trust yourself, you know what is best for you. Ya. Ini kamu yang lagi tadi menimbang-nimbang nih, menganalisa. Kamu dibilang untuk di sini dibilang untuk mengikuti advice dari dirimu, diri tertinggi kamu ya. Percaya pada diri kamu sendiri, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu ya. Dengarkan intuisi kamu tahu apa yang kamu inginkan ya. Follow the white rabbit. Curiosity meets opportunity. Ya. Gali lagi rasa ingin tahu kamu. Ya. Kamu ingin apa? Semua ada tersedia, tinggal kamu cari tahu ya. Segala tuh sekarang online, apa yang nggak ada ya. Kamu diminta untuk lebih curious lagi ya, lebih ingin tahu lagi untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, skill ya. Yang lebih ke practical. Manage to be glad. Create your own happiness regardless of conditions tuh. Dalam kondisi apapun ya. Manage hati kamu. Saat kamu merasa sedih, bukan ditolak sedihnya, nggak apa-apa rasakan sedihnya. Tapi kemudian membawa itu pada kesadaran dan let go. Ya, itu cara manage bagaimana untuk bisa happy gitu ya, glad. Buatlah kebahagiaanmu sendiri ya, apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya, walaupun mungkin kamu dipertemukan dengan kondisi yang tidak sesuai harapan ya. Manage bagaimana tetap menjaga frekuensi kamu untuk happy, joyful gitu ya. Kalaupun sedihnya bentar aja, cepat-cepat dibawa ke kesadaran. Ya. Apalagi pesan untuk kolektif, spiritus? Banyak. Mungkin apa kamu masih ada rasa penyesalan jika kamu nostalgia kembali mungkin berhubungan dengan dia? Karena di sini ada bacaan idealizing the past ya, mengidealisasikan kejadian masa lalu, dan kamu takut untuk
membuat kesalahan dari pilihan kamu. Tidak ya, kamu tidak membuat kesalahan, gak usah ragu-ragu. Misalnya dengan meninggalkan dia, itu adalah jalan yang terbaik, ya. Jangan terpengaruh dengan omongan orang, ya. Gosip-gosip mungkin ya. Mungkin kamu terpengaruh dengan gosip orang, apa kata orang, ya. Pada saat susah mereka ada nggak di sekeliling kamu, atau kamu survive sendiri, ya. Tidak usah terlalu musingin apa kata orang ya. Kamu yang jalani hidup kamu sendiri, kamu yang tahu bagaimana cerita kamu, pengalaman kamu bersama dia, ya kan? Ini kalau urusan hubungan sama dia nih ya. Orang lain nggak ada yang tahu ya. Dan dengan meninggalkan toxicity, itu udah paling benar ya. Kalau hanya salah satu yang berkorban ya, sementara yang lain cuma taking, capek dong lama-lama. Mau sampai kapan kayak gitu ya kan? Kecuali hubungan kalian satu sama lain saling respect, saling menghargai ya. Kedua belah pihak saling bekerja sama, itu beda. Tapi kalau terus-menerus yang satu mengambil, yang satu memberi, itu udah nggak balance ya. Mau sampai kapan, ya kan? You cannot go back to yesterday, konfirmasi ya. Be in the present, ya. Kamu nggak bisa kembali ke masa lalu atau ke hari kemarin, ya kan? Hari kemarin ya udah lewat. Jadi, be in the present. Nikmati saat ini, nggak usah kembali lagi ke bawa lagi ke masa lalu. Konfirmasi itu burung. Ya. Mungkin dari deck lain. Untuk manifestasi kamu mungkin dari sini. Ada pesan apa lagi untuk kolektif yang bisa membantu mengklarifikasi apa yang sedang terjadi. Keberaniannya. And growth rarely feels safe. That's the sign you are expanding. Choose courage, not comfort. Ya. Pertumbuhan itu jarang sekali terjadi atau terasa aman, ya. Inilah tanda bahwa kamu sedang expanding, ya. Ini salah satu ketakutanmu, ya. Di sini dibilang pertumbuhan jarang terasa aman. Konfirmasi dari kartu ini ya. Kamu kan regret, ini kadang-kadang masih nostalgia, mengidealisasikan masa lalu, ya. Takut kalau kamu membuat kesalahan pada keputusan yang telah kamu buat, ya. Di sini dikonfirmasi, memang pertumbuhan itu jarang terasa aman. Ya. Tapi itulah tanda bahwa kamu sedang expand, ya. Pilihlah keberanian, bukan comfort, ya. Emang gak enak, ya. Emang gak enak, ya. Kita sudah terbiasa dengan mungkin satu sisi di mana dia memberikan rasa aman mungkin, tapi di sisi lain dia juga bikin hati kita sakit, ya. Kamu bisa, ya. Courage dibilang, ya, keberanian. Apalagi? Oops. Distraction is a task of your priorities. Choose what truly deserves your attention today. I focus where it matters most. Ya, distraksi ya. Distraksi.
Sekarang prioritas kamu apa ya? Jangan ke distract ya. Ini adalah tes prioritas kamu. Semesta melihat kamu lebih memprioritaskan apa nih? Apakah menyesali masa lalu? Apakah hidup di saat ini? Bukan di masa lalu. Pilihlah apa yang benar-benar deserve perhatianmu di hari ini ya. Layak deserve itu. Apa yang layak mendapatkan perhatian kamu di hari ini ya. Saya fokus kepada hal-hal yang penting saja ya di saat ini. Ada lagi? Apalagi pesan untuk kolektif? Distract ya. Oke, ini lebih ke teknikal ya, ke praktikal. Mungkin kamu sedang membangun database. Di sini dibilang kamu juga bangun relasi yang baik ya dari hati ya, bukan maksud untuk berjualan misalnya, tapi memang belajar mendengarkan apa yang mereka inginkan, yang mereka sukai ya. Kemudian di sini bilang saya membangun kepercayaan, bukan kontak ya, bukan database ya. Kepercayaan, dapatkan dulu kepercayaan dari orang ya. Kalau kamu apapun yang sedang kamu rencanakan saat ini, dapatkan kepercayaan dari calon, misal customer kamu, klien kamu gitu ya. Apalagi pesan untuk kolektif saat ini. Tuh, step by step ya, langkahnya. Langkah-langkah kecil yang berulang ya, aksi yang berulang membuat progres besar yang kelihatan ya. Kita bersabar, hasilnya sedang accumulating ya. Bersabar tadi di mana ya? Ini gitu ya. Nah, bersabar step by step ya. Konsisten. Small repeated action. Ya, aksi kecil tapi berulang gitu ya. Ada lagi? Pesan apa lagi untuk kolektif saat ini? Okay. Build bridges between people and ideas. Collab expands your reach beyond effort alone. Thrive through shared strength. Ya. Nah, kerjasama ini juga dianjurkan ya. Jika kamu punya ide-ide ya, mungkin kamu secara modal belum cukup, kamu bisa aja kerjasama ya. Kreatif, lebih kreatif lagi untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk ekspansi usaha kamu, rencana kamu gitu ya. Misalnya kekuatan kamu di sisi A, kekuatan dia di sisi B, kerjasama gitu ya intinya. Tapi dengan orang-orang yang sefrekuensi ya, yang kamu percaya. Apa lagi? Kolektif.
Tuh kan, ketika orang merasa didengarkan, mereka akan terbuka untuk collab ya, tanpa agenda. Tuh tadi ya, konfirmasi yang mana tadi? Nah ini ya, meaningful relationship ya, I build trust not contact. Terus di sini dibilang lagi empathy, awareness without agenda. Feel fully, recover quickly, respond wisely, that's real strength. Master emotions through awareness ya. Rasakan sepenuhnya ya, recover dengan cepat kalau ketemu atau kalau diizinkan dengan hasil tidak sesuai dengan keinginan atau harapan, recover quickly ya, terus merespon dengan lebih bijaksana ya. Itulah kekuatan sesungguhnya. Master emosi melalui awareness ya, kesadaran. Oke, mungkin ada pesan dari Spirit Team. Pesan dari Spirit Secret Messages. Lagi pesan untuk kolektif. Satu kartu atau dua kartu lagi mungkin. Trust your intuition ya. Konfirmasi untuk kartu ini ya. Follow your own good advice. Boleh dengerin tarot, tapi tetap kembali lagi ini kan general reading ya, kolektif. Yang ngerti cerita kamu sesungguhnya kan hanyalah kamu ya. Jadi jangan tergantung sama tarot reader juga seperti saya atau yang lainnya ya. Dengarkan intuisi kamu sendiri ya. Ambil waktu buat sendiri, jangan keseringan scrolling ya. Your intentions are set and sent to the universe. Jadi apapun yang sedang kamu rencanakan nih, universe bilang intensi kamu, niat kamu sudah set dan sudah terkirim ke semesta. Jadi sabar aja, lakukan saja bagian kamu yang bisa kamu lakukan sekarang ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, light, bye.